Jadi setiap kita ini diperintahkan, dianjurkan untuk menutup aib orang lain. Masing-masing kita punya aib dan Allah menutupi aib kita. Ya, salah satu karunia Allah kepada kita ini, Allah menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Ya. Coba misalkan kita berdosa, sekali kita ngerasani orang, kemudian dari mulut ini muncul misalkan asap hitam misalkan. Atau bau busuk. Setiap kali tangan kita ini berbuat salah, kemudian bau busuk. Mungkin sudah tidak karu-karuan kita ini. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha menutupi aib ya, dosa-dosa hambanya ya. Maka seorang muslim dia juga punya kewajiban menutup aib saudaranya ya. Nabi katakan la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain ketika di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Aib-aib kita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dengan catatan ketika di dunia kita menutup aib orang lain. Kita punya teman, saya punya teman. Teman kita ini kita tahulah masa lalunya, mungkin dia suka ini itu dan lain sebagainya. Saya tahu dia ini punya kartu asnya gitu loh ya. Nah ini jangan malah digunakan untuk apa? Menyandera teman saya tadi itu. Kalau gak ngene tak buka kamu ya. Malah bahaya seperti kita tutup aib-aibnya ini ya, ditutup. Karena Allah itu suka menutupi aib. Nah, dulu kan Nabi SAW itu pernah bercerita bahwa Bani Israel itu pernah mengalami paceklik yang sangat panjang, musim kemarau, hujan tidak turun, ya, sehingga ya mereka ini ya sumurnya asat, kemudian air sungai itu juga asat dan sebagainya, tidak ada rumput dan lain sebagainya, ya, tidak bisa minum ternak mereka, akhirnya minta kepada Nabi Musa, ya, agar apa? Kalau di syariatnya umatnya Nabi Muhammad itu sholat istisqa lah ya, minta hujan ya. Nah, Nabi Musa ya kemudian mengumpulkan Bani Israel itu di tanah lapang, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berdialog. Nabi Musa ini kan termasuk apa? Kalimur Rahman ya, orang yang diajak bicara oleh Ar-Rahman ya. Kemudian Nabi Musa itu meminta kepada Allah agar diturunkan hujan itu. Ya, lalu Allah katakan hujan ini memang sengaja saya tahan, ya, tidak diturunkan oleh Allah karena ada salah seorang di antara umatmu yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka hujan ini tidak diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa kembali, ya, menyampaikan kepada Bani Israel itu, ya, bahwa hujan ini memang sengaja tidak diturunkan oleh Allah, ditahan oleh Allah karena ada di antara kalian yang berbuat dosa. Maka kemudian Nabi Musa itu meminta siapa yang melakukan perbuatan maksiat dosa hendaklah dia ini ya mungkin bahasa kita angkat tangan gitu, atau berdiri begitu ya. Maka semua orang diem pada waktu itu ketakutan ya. Kemudian ada seseorang di antara mereka ini yang merasa bersalah ya. Dia sadar gara-gara perbuatan maksiat yang dia lakukan ini, perbuatan dosa yang dia lakukan, akibatnya sampai Allah menahan hujan dan itu akan apa? Menyebabkan semua manusia terkena dampaknya. Cuma kalau dia ini ngaku, ya saya misalkan, ya, atau dia berdiri, betapa malunya, ya dia ini. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia mengakui dosa-dosanya, ya. Tiba-tiba ada apa? Awan yang bergulung-gulung ya, hitam seperti gunung begitu ya. Kemudian turun hujan dengan sangat lebatnya. Nabi Musa heran ya. Kan katanya ada yang berbuat dosa maksiat. Ini belum ada yang ngaku kok sudah Allah turunkan hujan. Kemudian bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Musa itu ingin tahu siapa sih hambanya ini yang berbuat dosa dan maksiat. Maka sama Allah dikatakan, wahai Musa, sesungguhnya hambaku ini telah berbuat dosa kepadaku sekian tahun, sekian lama. Dan aku menutupi dia ini.
Tidak ada orang tahu kalau dia ini berbuat maksiat, berbuat dosa. Masa setelah dia ini bertobat, menyadari kekeliruannya, minta ampun kepadaku, aku akan membuka apa? Aibnya. Ya. Jadi Nabi Musa pun tidak diberitahu oleh Allah SWT siapa hambanya itu yang berbuat maksiat, siapa di kalangan umatnya itu. Ya. Jadi Allah itu maha menutupi hambanya dari perbuatan-perbuatan dosa tadi itu. Makanya hamba Allah itu senang kalau misalkan kita itu mengetahui sesuatu yang buruk, ada kemaksiatan, kemudian kita tutupi. Jangan disebarkan. Sekarang enggak. Ya. Orang berbuat maksiat, ya malah di video-video sendiri, disebar-sebar sendiri. Nauzubillah ya. Kata Rasulullah SAW itu, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah. Setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuk di antara orang-orang yang berbuat terang-terangan itu, mujahirin itu, ya, adalah orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Allah sudah tutupi dosanya itu, ya, ditutupi. Pagi harinya, keesokan harinya dia menceritakan, semalam saya telah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk orang yang berbuat dosa terang-terangan. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan berarti kita kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, enggak ya. Maksud saya itu kalau sudah kita punya masa lalu, dulu pernah ini itu dan sebagainya, enggak ada yang tahu, teman kita enggak ada yang tahu, tetangga kita enggak ada yang tahu. Sudah ditutup, jangan kita membuka, menceritakan. Aku biyen lek ngombe, lek gak sampai, tambah cerita ya. Itu malah enggak bagus ya. Begitu. Maka Nabi SAW katakan apa? Wahai sekalian kaum yang beriman dengan lidahnya, akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam lubuk hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan janganlah mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim, maka Allah juga akan mencari aibnya dan membongkarnya, sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Ya, jadi kalau orang itu mencari aib orang lain, Allah akan buka aibnya dia, meskipun di dalam rumahnya sendiri. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita pintar menutup aib, kita tahu si fulan pernah begini, tapi kita tutup. Ya, kita diem. Ya, seperti itu. Jadi dalam Islam itu tidak boleh menyiarkan berita-berita buruk. Ya, pemerkosaan, perampokan itu ditutup, mestinya seperti itu. Yang disiarkan itu yang baik-baik ya. Begitu. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mencari-cari berita suatu kaum sedangkan mereka tidak suka terhadap hal itu, maka kelak pada hari kiamat telinganya itu akan dituangi cairan timah. Jadi timah yang dipanaskan mencair, dituangkan di telinganya. Itu bagi orang yang suka nguping, mencari-cari berita yang orang itu tidak suka, ya. Dia itu disampaikan, ya, dibuka, ya, seperti itu. Siapa yang suka-suka mencari berita dari suatu kaum, sedangkan mereka tidak suka terhadap hal itu, maka kelak pada hari kiamat telinganya akan dituangi cairan timah. Ya. Jadi bahasa sekarang itu apa, Mas? Kepo, ya. Tahu Bu ya kepo, Bu Parno tentang kepo ya. Pokoknya pengen ngerti ada apa sih. Kita tuh justru kalau kita enggak tahu itu enteng kita, enggak dimintai tanggung jawab. Sekali kita mengerti satu informasi, maka kita harus menjaga seumur hidup itu. Ya, kalau enggak tahu kan malah aman, enggak tahu apa-apa ya. Tapi begitu kita tahu si fulan begini begitu dan sebagainya, maka kita harus menjaganya sepanjang hidup kita. Jangan sampai membocorkan aibnya.